Armada bus PMH dengan ciri khas nomor pintu dengan angka 86 sangat familiar dengan sebutan PMH Naulibasa Group oleh para mania. Dimiliki dan dikelola oleh Marga Sinaga yang berdomisili di Kota Parapat, Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Saat ini, PMH Naulibasa dikelola oleh Abangda Dasa Sinaga, generasi ketiga keluarga Naulibasa. PMH Group Naulibasa adalah salah satu mitra atau anggota PT PMH yang paling loyal dan paling serius dalam meremajakan dan mengupgrade armada bus PMH saat ini. Dalam sejarahnya, sudah lebih kurang 30 tahun lamanya Naulibasa bermitra dengan Persatuan Motor Horas yang kini menjadi PT Pengangkutan Motor Horas. Bagaimana perkembangan dan sejarah Naulibasa yang kini tenar bersama PMH? Makna dan sejarah Naulibasa. Bahasa Batak Naulibasa diterjemahkan yang baik hati atau baik sekali atau baik banget dalam bahasa Indonesia. Penamaan Naulibasa diawali pada bus PMH nomor 386 pada awal tahun 2000-an. Walaupun dijuluki Naulibasa, belum ada stiker-stiker bertuliskan Naulibasa berukuran besar di kaca depan maupun kaca belakang bus milik Marga Sinaga ini. Julukan Naulibasa diberikan oleh supir bus PMH 386 saat itu, karena menilai betapa baik dan pedulinya pemilik armada ini kepada supir dan karyawannya. Selain itu, bus tersebut juga dirasa membawa hoki atau keberuntungan karena selalu diminati dan dipenuhi oleh penumpang, sehingga tidak membebani keuangan toke atau pemilik armada ini. Justru PMH 386 ini selalu dapat setoran yang diberikan ke majikannya. Ketika trayek Medan-Jakarta mulai sepi penumpang, kedua armada ini dialihkan ke trayek Siantar Perawang bergabung dengan armada PMH dari toke-toke lain yang tidak sanggup lagi ke Jakarta. PMH 186 dan 386 awalnya menulis rute Pematang Siantar Perawang Toba dengan ukuran besar di kaca depan. Antara tahun 2012 sampai tahun 2013, entah siapa yang memulai. Dituliskanlah Naulibasa dengan ukurannya yang besar di kaca depan dan kaca belakang. Dan jadilah PMH dengan nopin akhiran angka 86 ini disebut Naulibasa Group. Rutin berangkat 3 trip sehari dengan nilai setoran rata-rata 2 juta rupiah per trip. Maka setiap hari Naulibasa menerima setoran sebesar lebih kurang 6 jutaan rupiah. Dalam setahun jumlah itu mencapai 2,1 miliar rupiah. Sangat menggiurkan bukan? Sebelum menikmati hasil yang sedemikian manis ini, Naulibasa terlebih dulu merasakan pahitnya menjadi bus yang tidak diperhitungkan lagi. Dalam kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2015, PMH sudah kehilangan pamor, terseok-seok untuk bertahan. Bahkan tidak ada peremajaan selama 15 tahun itu. Yang ada malah armadanya semakin sedikit dan semakin keropos. PMH sudah dianggap tim underdog. Walau demikian, Naulibasa tetap bertahan. Generasi pertama Sinaga bergabung di PMH sekitar tahun 1990-an. Ketika itu, PMH baru saja merintis trayek Medan-Jakarta. Opung Sinaga membeli bus bekas dari sesama anggota PMH dan mengganti nomor pintu menjadi 186. PMH 186 pertama bersasis Mercedes-Benz OF 1113 Prima, bus bermesin depan keluaran tahun 80-an, tanpa AC dengan konfigurasi seat 23. Kemudian PMH 186 dipindah tugaskan dari trayek Siantar Medan menjadi Medan Jakarta via Toba dengan kelas ekonomi non AC.
Pada tahun 90-an dibelilah satu unit bus baru berplat toko dan dijadikan PMH nomor 386 melayani di kelas AC toilet trayek Medan Jakarta. Setelah menambah satu unit PMH 386, dibeli lagi lah unit baru dengan spesifikasi yang lebih gahar, dijadikan PMH nomor 186, menggantikan PMH 186 yang bermesin OF. Bus bermesin OF kemudian dijual ke sesama anggota PMH yang lain. Kedua unit PMH 186 dan 386 adalah cikal bakal PMH Naulibasa Group yang masih ada sampai sekarang. Ketika trayek jauh Medan Jakarta mulai kurang diminati, direksi PMH mengalihkan seluruh armadanya ke trayek basah yang sudah dikuasai sejak tahun 90-an. Di antaranya trayek Medan Pekanbaru, Medan Dumai, Siantar Pekanbaru, Medan Pangkalan Kerinci, dan Medan Air Molek. Para anggota juga diberi kesempatan untuk mempertahankan trayek Medan Jakarta. Namun tidak banyak yang mampu, sehingga diberilah trayek yang armadanya diisi oleh anggota diantaranya Siantar Perawang, Siantar Pangkalan Kerinci, dan Siantar Ujung Batu Rokan dengan kelas ekonomi. Sejak tahun 2002, PMH 186 dan 386 pensiun dari rute Medan Jakarta, beralih mengisi trayek Siantar Perawang. Naulibasa bergabung di trayek Siantar Perawang bersama anggota lainnya. Walaupun sudah mengisi trayek ke daerah lain, PMH Naulibasa tetap mempertahankan unitnya di trayek Siantar Perawang yang diisi secara bergiliran atau bergantian dengan armada sesama anggota PMH lainnya. Dikarenakan generasi kedua PMH Naulibasa tinggal di kota Jakarta, maka segala hal mengenai pengurusan armada ini diserahkan kepada Bapak Pokat Pak Pahan. Sebelumnya Pak Pahan adalah supir PMH 386, namun mengalami sakit stroke sehingga tidak mampu lagi menjadi supir. Beliau terpaksa pensiun. Pengobatan beliau dibantu oleh pemilik bus PMH Naulibasa ini, lebih kurang 2 tahun lamanya. Setelah dirasa sembuh, Pak Pahan ditugaskan untuk mengurus operasional bus PMH Naulibasa. Armada Naulibasa diberi kesempatan untuk meneruskan rute Pangkalan Brandan Air Molek dengan kelas ekonomi, di mana trayek ini sebelumnya diisi oleh armada direksi. Naulibasa kemudian memperpanjang rute Medan Air Molek ini sampai ke Peranap. Trayek Peranap juga dikembangkan lagi dengan rute Siantar Peranap dengan kelas ekonomi juga. Di sisi lain, Naulibasa juga dipercaya mengisi trayek Ajibata Siantar Pekanbaru Kerinci dengan bus patas AC. Saat itu, trip Siantar Kerinci sudah diisi dengan kelas ekonomi oleh armada anggota lain, sehingga ada 2 trip PMH dari Siantar menuju Kerinci. Seiring waktu, bus kelas ekonomi kurang laku, dan bus patas AC milik Naulibasa lah yang bertahan. Anggota lain akhirnya mundur dan menjual armada mereka. Naulibasa semakin maju dan berkembang. Saya kurang tahu urutannya mana yang lebih dulu ada. Tahun 2011, Naulibasa sudah memiliki 10 unit bus yang diberi nomor pintu 186, 286, 386, 586, 686, 786, 886, 986, 1086, dan 2086. Tahun 2013 ditambah lagi 3 unit yang diberi nomor 3086, 5086, dan 6086. Seluruh armada saat itu masih Cooler Series. Tahun 2016, Naulibasa menjual 3 unit bus ke Sinaga Group Inang Naburju yang ingin bergabung dengan PMH. Tahun 2016 sampai 2017, Naulibasa menginvestasikan uang hasil penjualan 3 unit bus untuk merebodi 4 unit bus PMH nomor 786, 886, 586, dan 386. Tahun 2017, Sinaga Group keluar dari persatuan PMH dan mendirikan perusahaan tandingan bermerek PT Pengangkutan Motor Mandiri yang disingkat PT PMM. Perpecahan membuat pamor PMH turun lagi.
Setelah sempat memiliki 4 unit bus bermesin elektrik suspensi udara, akhirnya kembali ke zaman manual seri intercooler seluruhnya. Agar pamornya naik lagi, Naulibasa berinisiatif membeli seri elektrik bekas bus pariwisata di Pulau Jawa. Dibelilah 2 unit Mercedes-Benz OH1526 keluaran tahun 2011 berbodi Legacy SR1 dan 1 unit cooler berbodi Jetbus 2 Travego tahun 2007. 3 unit bus yang menjadi armada baru Naulibasa ini kemudian menjadi PMH nomor 7086, 8086, dan 9086. Tahun 2018 armada Naulibasa kembali berjumlah 13 unit. Tahun 2018 Naulibasa merebodi PMH 986 dengan model Hyperion HD bagasi tembus. Tahun 2019 Naulibasa merebodi PMH 5086 dengan bodi Hyperion HD selendang bumerang. Tahun 2020 Naulibasa mengganti bodi 2 unit bus PMH 186 dan 6086 dengan bodi bus bekas PO Budiman. Tahun 2020 ini Naulibasa membantu rekan dengan menyisipkan 1 unit bus ke jajaran Naulibasa dan PMH berbodi Scorpion King ini diberi nomor 286. Tahun 2021 Naulibasa kembali menambah 3 armada bus mereka dengan sasis Mercedes-Benz OH1526 elektrik. 2 unit bus baru eks pariwisata kemudian menjadi PMH 286 dan 1586. Kehadiran PMH 286 yang baru membuat PMH Scorpion King sempat menjadi PMH 486. Namun tidak mendapat trip lagi sehingga keluar dari PMH dan bergabung dengan perusahaan lain. 1 unit bus bekas yang baru dibeli kemudian menjadi PMH 486. Bus ekonomi dengan sasis elektrik pertama di keluarga PT PMH. Tahun 2021, PMH Naulibasa telah memiliki 16 unit bus. Tahun 2022 telah menjadi tahun bersejarah di PT PMH Naulibasa. Sampai September tahun ini, Naulibasa telah menambah 5 unit bus Mercedes-Benz OH1526 dengan bodi Adiputro Jetbus 3. Dengan bertambahnya unit ini, Naulibasa telah memiliki 21 unit bus, jumlah yang paling banyak di antara seluruh anggota PMH. Dari berbagai sumber yang saya dapat, Naulibasa digadang-gadang akan merintis trayek Medan Palembang via Toba dan via lintas timur. Semoga apa yang direncanakan akan berhasil dan meraih sukses. Naulibasa merupakan contoh yang nyata dalam perjuangan usaha angkutan otobus. Walaupun tidak memiliki perusahaan otobus sendiri, nyatanya Naulibasa telah berhasil meraih kesuksesannya. Diawali dengan 2 unit bus sekitar 30 tahun yang lalu, kemudian terus berkembang hingga memiliki 21 unit bus saat ini. Hasil setoran dikumpulin dulu, setelah dirasa cukup kemudian dibeli bus bekas yang menjadi armada baru. Semakin banyak unit, semakin cepat waktu untuk mengumpulkan dana untuk membeli unit yang baru lagi. Itulah sebabnya dalam kurun waktu 2018 sampai 2022 ini, Naulibasa mampu membeli 11 unit bus bekas yang menjadi armada barunya dan merebodi 6 unit armada lama mereka. Setelah berjuang sekian lama, Naulibasa berhasil menemukan jati dirinya. Perjuangan jangka panjang Naulibasa membuktikan sukses itu butuh proses. Demikian konten hari ini, tetap semangat, semoga sahabat semua mampu meraih sukses seperti Naulibasa ini. Pada kesempatan lain, ada baiknya kita membahas kisah sukses PMH Indra Bersinar. Terima kasih sudah menonton. Horas.